warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Di sini kita lanjutkan tentang tema tentang hubungan muslim dan non-muslim. Imam Al-Bukhari menyebutkan salah satu hadis dalam kitab beliau yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Layla. Hadatsana Adam hadatsana Syu'bah hadatsana Amr ibnu Murrah qala sami'tu Abdurrahman ibn Abi Layla qala kana Sahl bin Hunayf wa Qais ibn Sa'd qaidaini fil Qadisiyah. Famarru alaihima bi janazatin faqama fakirahuma innahuma min ahli al-ardi ay min ahli dhimmati faqala inna nabiy sallam marad bi janazah faqama faqilahu inna janazatu yahudiyin faqala alaihi wassalam. Terjemahnya hadatsana Adam. Al-Bukhari berkata, Adam telah menyampaikan kepada kami. Hadatsana Adam hadatsana Syu'bah. Syu'bah telah menyampaikan kepada kami. Ia berkata, Amr bin Murrah telah menyampaikan kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abi Layla berkata, Sahl ibnu Hunayf dan Qais ibnu Sa'd sedang duduk di Qadisiyah. Lewatlah Famarru Qaidah ini Sahl bin Hunayf dan Qais bin Abi Sa'd ini sedang duduk di Qadisiyah, ya sebuah tempat ya. Di Qadisiyah, sebuah lokasi tempat. Famarru alaihima, maka lewatlah melintasi sahabat Hunayf dan Qais bin Sa'd tadi itu bijanazatin, ada orang memikul jenazah. Faqama, kemudian keduanya berdiri. Faqila lahuma, maka ditanya kepadanya, dikatakan kepadanya, inna min ahlil ardi, bahwa jenazah itu adalah dari penduduk asli ya, penduduk asli, yaitu dari kalangan ahli dhimmah, min ahli dhimmah, dari kafir dhimmi. Faqala, kemudian berkatalah Sahl bin Hunayf dan Qais bin Sa'd, inna Nabi sallam, sujud Nabi sallam marot, lewat bertemu dengan Nabi janazatun, janazah ya, artinya orang yang bawa janazah. Faqama, kemudian Nabi berdiri. Faqila, maka dikatakan atau ditanyakan kepada Nabi, kenapa Rasulullah berdiri? Faqala innaha janazatu Yahudin. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, innaha janazatu Yahudin, bahwa jenazah itu adalah jenazahnya orang Yahudi ya. Faqala, Nabi menjawab, alaisa nafsan. Kemudian beliau berkata, bukankah dia adalah manusia ya. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah ayat yang bicara tentang hubungan muslim dan non-muslim ya, hubungan yang menyangkut kemanusiaan. Kemudian asbabun nuzul daripada hadis ini adalah, dalam matan hadis bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ini disampaikan kembali ketika dua orang bernama Sahl bin Hunayf dan Qais bin Sa'd sedang duduk di Qadisiyah. Lewatlah satu jenazah, lantas kurangnya berdiri, katakan kepada keduanya, sungguhnya itu jenazah penduduk asli, yaitu dari kalangan ahli dhimmah, dari kafir dhimmi lah. Jadi seorang non muslim yang memang sudah tunduk kepada aturan-aturan negara, bahkan dia juga mau membayar semacam pajak ya. Keduanya berkata, sungguhnya Nabi SAW di hadapannya lewatlah satu jenazah dari kalangan Yahudi, lantas mengambil posisi berdiri. Itu asbabun nuzul daripada asbabul wurud daripada hadis ini. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi
kita ketahui bahwa Rasulullah SAW selama di kota Makkah hampir 13 tahun, bahwa orang-orang Yahudi sebagaimana dia maklumi adalah orang-orang yang musuh pada dakwah Nabi. Juga waktu di Madinah hampir selama 10 tahun beliau juga musuh pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tentunya para sahabat penasaran, ya, para sahabat penasaran kenapa Rasulullah bersikap lain kepada orang-orang Yahudi, walaupun orang-orang Yahudi adalah memberikan tekanan, memberikan permusuhan terhadap dakwah Rasulullah. Ya, ketika ada jenazah lewat, kemudian Rasulullah memberikan semacam apresiasi, menaruh rasa hormat ya kepada beliau ya. Padahal dia adalah bukan Muslim ya. Kemudian Rasulullah mengatakan inna alaysat inna nafsan. Dengan jawaban semacam ini seakan-akan mengingatkan para sahabat setiap manusia lah yang mendapatkan penghormatan. Jadi memberikan hormat, memberikan apresiasi, memberikan penghargaan pada orang, menghormati orang ya. Jangan melihat dari segi status seseorang ya. Bahwa manusia pada dasarnya mendapatkan layak, setiap manusia, setiap anak bangsa, setiap manusia adalah layak mendapatkan penghormatan. Terlepas dari apakah latar belakangnya, sosial, agamanya, ekonominya, statusnya. Ketika dia manusia sudah terbaring pun juga masih mendapatkan penghormatan ya, mendapatkan penghormatan. Dalam hadis yang lain riwayat Ahmad disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan berdiri kepada jenazah Yahudi, Nasrani dan Muslim. Bukan berdiri untuk jenazah itu sendiri, tetapi juga menyertai yang menyertai jenazah itu. Karena ketika orang mati dipikul jenazahnya, di sana juga malaikat-malaikat yang mengiringinya. Jadi memberikan penghormatan ke manusia bukan hanya ketika dia masih dalam keadaan hidup, ketika mati pun juga manusia layak untuk mendapatkan penghormatan ya. Sehingga ayat ini adalah memang di dalam kajian fikih kesunahan berdiri ketika jenazah itu menjadikan perdebatan ya. Tetapi bahwa Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 17 Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan, memberikan penghormatan kepada anak-anak manusia, kepada anak turunan manusia. Dari hadis ini jelaslah bahwa betapa agungnya kemanusiaan dalam Islam. Jadi Islam itu menghargai, mengapresiasi terhadap nilai kemanusiaan. Bahkan Nabi memberikan keteladanan kepada umatnya akan tidak hanya teguh di jalan tauhid, tapi juga secara bersama-sama ikhlas menghargai martabat manusia, apapun latar belakangnya. Bukankah Islam mengajar bahwa manusia adalah setara? Yang membedakan antara yang satu yang lain adalah hanya ketapannya. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan di sini adalah menunjukkan secara jelas bahwa yang mempunyai menilai manusia punya takwa dan tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hadis yang berkaitan dengan hubungan kewarganegaraan. Haddatsana Sulaiman ibnu Dawud al-Mahri akhbarana ibnu Wahb bin haddatsani Abu Sakhrin al-Madini an Sufyan bin Sulaim akhbarahu an iddati min abna'i ashabi Rasulillah an abaihim diniyatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala alaman zalama wahidan awin taqasaw akallafahu faqad aw akhadha min syai'in ghairi tibi nafsin fa ana hadijuhu yaumil qiyamah. Telah menceritakan kepada kami Abu Dawud berkata, Sulaiman ibnu Dawud al-Mahri telah menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahbin telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Sakhar bin al-Madini ya, Abu Sakhar bin al-Madini telah menyampaikan kepada kami, kepadaku bahwa Sufyan bin Sulaiman, bahwa Sufyan bin Sulaiman telah mengabarkan mengabarkan kepadanya dari beberapa orang putra dari sahabat Rasulullah SAW, dari ayah-ayah mereka
ayah-ayah mereka satu perjanjian diniyatan, ya, satu perjanjian an Rasulillah, dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, ketahuilah, ala, ingatlah, man dzalama hajan, barang siapa yang menganiaya atau mengurangi, kalau sekarang melakukan speech, melakukan penodaan, melakukan teror dan segalanya, ya. Man dzalama muahidan, barang siapa yang orang melakukan kedzaliman kepada orang-orang yang kafir dhimmi, ya. Au intaqasahu, atau mengurangi, ya, atau mengurangi haknya, atau mengurangi au kallafa fawqatihi, atau memberikan beban di luar kemampuannya kepada orang-orang yang non muslim. Jadi muahid adalah non muslim. Au hadamilu syai'an, atau mengambil haknya, mengambil sesuatu haknya dari orang non muslim tadi itu, syai'an, sedikit pun, bighairi tibin, dengan cara yang tidak baik, ya, bighairi tibin, dengan cara tidak rela, tidak baik, fa'ana, maka kata Rasulullah, saya nanti akan menjadi musuhnya. Fa'ana kajitu, saya akan menjadi orang yang berhujah, berargumen, ada orang yang menjadi musuh nantinya kelak di yaumil kiamat. Jadi penjelasan hadis ini adalah mengajarkan bahwa manusia harus bersikap adil dalam setiap keadaan, ya, dalam setiap keadaan. Allah berfirman di dalam surat di dalam salah satu ayat, ya, in Allah la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijuhum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ini adalah perintah untuk melakukan hubungan baik dengan sama warga negara. Sekalipun umat Islam merasakan kesedihan mendalam terhadap keadaan saudara umat Islam yang lain yang terdolimi, dan merasakan kemarahan yang amat sangat terhadap kaum kafir yang memerangi Islam, tapi Allah menuntun umat Islam untuk berlaku adil dalam setiap keadaan. Dalam hal ini Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-Maidah. Kalau tadi adalah surat Al-Mumtahan ayat 60, ya, Al-Mumtahan ayat 8, ini ada surat Al-Maidah ayat 8, ya. Al-Maidah ayat 8, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan, menjadi saksi yang adil, ya. Kunu, jadilah kalian semuanya qawwamina, orang-orang yang menegakkan lillahi, kepada Allah semata-mata, karena syuhada, sebagai orang-orang saksi dengan sikap yang adil. Wala yajrimannakum sya'nu qaumin alla ta'dilu, janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Idilu, berlakulah adil, ya, karena adil itu adalah diberikan kepada takwa, dan bertakwalah, sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui dan apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan agar manusia bersikap adil walaupun dalam keadaan marah dan sedih. Umat Islam juga wajib berlaku adil. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi menempatkan sesuatu yang proporsional dengan menjalankan segala sesuatunya sebagai tuntunan syariat tanpa berlebihan atau meremehkan. Tidak boleh mengganggu dan muslim tanpa sebab yang syar'i. Ya. Perbedaan agama, perbedaan ras juga tidak boleh orang berlaku untuk tidak adil. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, hadis tersebut adalah menunjukkan betapa mulianya ajaran Islam. Tidak boleh umat yang menzalimi kepada orang non muslim, apalagi jika mereka tidak bersalah, ya. Kedzaliman adalah kegelapan di yaumil qiyamah. Nabi SAW menyebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarih raiqatal jannah, ya. Wa inna rika tujadu fi min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang muahad, jadi kafir muahad adalah orang kafir yang mengadakan perjanjian umat Islam, mereka akan tunduk terhadap aturan-aturan hukum
dan juga mereka siap membayar pajak ya. Lam yari, maka ia tidak dapat mencium raihatal jannati. Jadi orang yang melakukan teror, melakukan kekerasan, membunuh orang yang non muslim ya, maka orang tersebut tidak akan mencium baunya surga. Wa in rihha, sebenarnya baunya surga itu tujatu min masirati arba'ina aman. Bau surga itu mampu dicium dari jarak perjalanan sekitar 40 tahun. Ini adalah hadis yang memberikan betapa Islam itu adalah ajaran-ajaran agama yang memberikan apresiasi, penghormatan kepada sesama anak bangsa, sesama umat ya, karena tidak boleh karena beda agama kemudian kita memperlakukan mempecundangi mereka, melakukan kekerasan mereka, bersikap tidak adil kepada mereka. Jadi pada hadis yang utama di atas berupa teguran keras orang-orang yang menjadi kafir di dunia ini ya, apalagi dengan istilahnya menteror ya, membuli ya, melakukan semacam tindakan-tindakan yang sifatnya mengisolasi mereka, itu adalah tindakan-tindakan yang tidak diajarkan oleh Islam. Maka pada hadis ini juga menegaskan tentang ganjaran secara eskatologis di akhirat kelak. Ya, itu adalah begitu luar biasa. Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang menghargai, kepada warga yang berbeda agama, ya, dengan tidak memperlakukan diskriminasi pada mereka. Ya, ini adalah yang terkait dengan hadis kewajiban untuk melakukan hubungan dengan non-muslim ya. Hadis yang ketiga adalah hadis yang bersumber, hadis yang bicara tentang hubungan perekonomian ya. Hadatsana Mu'alla ibnu Asad, hadatsana Abdul Wahid, hadatsana Al-Amash qala hadatsana hadatsana inda Ibrahim ar-Rahna tadzakarna ya, qala tadzakarna inda Ibrahim ar-Rahna bisalami faqala hadatsani al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha sallam qa istara ta'aman min yahudin ila jalil warana wiladir an bid hadidin. Jadi hadatsana Mu'alla, Imam Al-Bukhari berkata hadatsana Mu'alla ibn Asad, Mu'alla bin Asad telah menyampaikan kepada kami, ia berkata Abdul Wahid telah menyampaikan kepada kami, ia berkata Al-Amash ya telah menyampaikan kepada kami, ia berkata kami berdiskusi ya, karena kami berdiskusi, kami berbincang-bincang bersama Ibrahim tentang gadai dalam jual beli salam ya. Jadi jual beli salam itu adalah jual beli di mana barangnya belum ada, tapi barangnya itu adalah diberikan secara berangsur-angsur ya. Itu namanya jual beli salam. Jual beli salam secara hukum asalnya adalah tidak boleh karena barangnya belum ada, tapi itu ada termasuk akad jual beli yang dikecualikan ya. Dikecualikan karena memang Rasulullah ketika datang di kota Madinah, masyarakat Madinah pun juga sudah melakukan transaksi dengan jual beli salam ya, dengan jual beli inden ya. Jadi barangnya tidak ada, jadi makut alaihnya tidak ada. Sama dengan orang yang misalnya kos makanan ya, itu termasuk di dalam kategori jual beli salam ya, jual beli dengan tempah kalau bahasa Jawa. Jadi jual beli salam itu adalah jual beli di mana sudah berlaku pada sebelum Islam, kemudian Islam memberikan justifikasi terhadap pembenaran ya. Faqala hadatsana Aswad an Aisyah. Lantas dia berkata, Aswad telah menyampaikan padaku dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallam telah memberi makanan min Yahudi, dari orang Yahudi ya, dalam tengah waktu yang tertentu dan menggadaikannya menggadaikan baju perangnya dari besi, menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi yang namanya adalah dirun, jadi baju rompi yang dipakai untuk berperang. Karena dulu peperangan adalah peperangan secara fisik ya, sehingga membutuhkan baju rompi yang memang terbuat dari besi agar menyelamatkan orang ketika misalnya tertusuk
maka dia akan selamat dari tusukan, karena baju rompinya adalah terbuat dari besi. Jadi hadis ini adalah hadis yang bicara tentang hubungan ekonomi antara muslim dan non muslim. Rasulullah juga pernah membeli makanan daripada orang Yahudi. Artinya apa? Jadi makanan-makanan yang diduga kuat adalah tidak mengandung unsur haram ya. Makanan-makanan yang misalnya sekarang makanan-makanan yang kering ya, yang memang diduga kuat tidak ya jelas kehalalannya ya. Itu diperbolehkan. Dan Rasulullah pernah menggadaikan baju rompinya kepada orang-orang Yahudi. Jadi hadis ini adalah menjelaskan bahwa diperbolehkannya untuk bertransaksi bisnis ya dengan non muslim. Dalam hal ini tidak termasuk bentuk kecenderungan membela mereka. Imam As-Sunani menjelaskan bahwa bentuk kegiatan seperti ini telah diketahui secara daruri, secara terang benderang ya. Nabi dan para sahabatnya ketika tinggal di Makkah selama 13 tahun juga selamanya, mereka juga telah berinteraksi dengan kaum politisme. Jadi orang-orang kafir Mekah, kufar Quraisy adalah mereka orang-orang yang menyembah berhala. Mereka adalah tidak seagama, tapi dalam persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan muamalah, hubungan bisnis dan interaksi sosial tidak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah antara muslim dan muslim untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan bisnis, hal-hal yang terkait hubungan interaksi sosial. Nabi juga telah menafkahkan di Madinah selama 10 tahun dan berinteraksi dengan orang ahli kitab serta berkegiatan dalam pasar mereka. Di dalam hadis disebutkan man aslama fal yuslih fi kailil ma'lum min bawazin mazlum, itu adalah legalitas tentang adanya jual beli dengan menggunakan salam. Bahkan Imam As-Sunani mengatakan diperbolehkan untuk berinteraksi dengan seorang yang hartanya dominan haram dengan syarat barang tersebut tidak diketahui secara pasti bahwa sebagai barang haram. Imam As-Sunani mengatakan bahwa hadis di atas menunjukkan tidak perlunya memperhatikan tata cara berbisnis ya. Tata cara berbisnis dengan mereka yang ahli kitab. Sudah diketahui bahwa mereka adalah berjual beli haram, memakan dan mengambil barang yang haram ya. Tapi bukan tugas kita mengintervensi terhadap mereka. Tapi kita boleh juga melakukan hubungan interaksi dengan mereka. Akan tapi bukan tugas kita untuk meneliti kegiatan bisnis atau ekonomi mereka dan cara harta bisa sampai ke tangan mereka. Umat Islam melakukan kegiatan bisnis atau ekonomi dengan mereka seperti halnya terhadap orang-orang yang berpemilikan halal ya, yang terkait dengan persoalan-persoalan misalnya miras ya, homer dan segalanya, itu adalah kita tidak terlibat dengan mereka, sehingga ada bukti pasti bahwa ketidakhalalannya ya. Seperti itulah juga kita bersikap pada orang yang zalim. Di samping itu hadis di atas tidak menunjukkan bolehnya menjual senjata kepada kaum kafir, sebab baju perang bukanlah senjata. Baju perang adalah alat untuk mempertahankan diri, namanya dir'un tuh. Jadi semacam baju rompi dari besi sebagai alat pertahanan ketika dalam peperangan, maka sering dipakai oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Selain itu orang Yahudi tempat Nabi menggadaikan termasuk golongan musta'man. Jadi orang-orang yang memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan. Jadi musta'man adalah orang-orang non muslim yang mendapatkan hakul ismah, hak perlindungan sebagai warga negara dari sebuah negara. Dari negara itu namanya hakul ismah. Sehingga tidak dikhawatirkan timbulnya gejolak dan pengkhianatan ya darinya, sebab membantu non muslim dan musuh dengan senjata merupakan keharaman dan pengkhianatan besar ya. Jadi hadis itu juga menunjukkan bahwa kezuhudan dan kesadaran Rasulullah SAW karena berharap janji Allah Ta'ala tentang sikap, karena berharap janji Allah Ta'ala akan sikap kedermawanan ya. Oleh karena itu Nabi tidak membiarkan harta yang terisa dari sisi beliau. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika meninggal itu baju rompi, dir'un ya, baju rompi yang terbuat dari besi itu masih digadaikan kepada orang Yahudi. Kan taufian Nabi sallam wa kana dir'u marhunan alal yahud ya. Jadi baju rompinya Rasulullah ketika meninggal masih digadaikan kepada orang Yahudi. Di sini adalah menunjukkan bahwa Rasulullah dalam beralih sosial tidak memilih hanya sekedar sesama umat Islam, tapi juga melakukan interaksi dengan agama-agama yang lain. Yang kedua, di samping itu juga bahwa
Rasulullah hidupnya adalah sangat sederhana, ya bahkan dalam bentuk yang sangat zuhud sekali, ya. Bahkan beliau di dalam hadis yang lain disebutkan ketika beliau berdoa, Allahumma amitna miskinan wa akhina miskinan wakhsyurna ma'a zumratil masakin. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan miskin dan hidup kami dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang miskin. Miskin di sini bukan dalam arti miskin harta, tapi miskin dalam konteks adalah sakana, ya. Hiduplah dalam keadaan tenang, nyaman, ya. Miskin di sini adalah miskin bukan miskin harta, tapi adalah kehidupan yang nyaman, yang damai. Ya, matikanlah kami dalam keadaan nyaman, damai, dan hidupkanlah kami dalam keadaan nyaman dan damai, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang mendapatkan kedamaian dalam kehidupannya. Baik, saya kira itu 3 hadis. Yang pertama tadi adalah bicara tentang hubungan muslim dan non-muslim. Pertama adalah hadis yang berbicara tentang kemanusiaan. Yang kedua adalah hadis yang bicara tentang hubungan keluarga negaraan. Yang ketiga adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan perekonomian. Saya kira itu. Terima kasih. Insyaallah nanti kita lakukan di pertemuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.